Baik, saya lanjutkan. Shalom. Wahyu 7 ayat 1 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyer 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benjamin 12.000. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara yang nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua, dan keempat makhluk itu mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikian bacaan firman Tuhan. Saya lanjutkan pembacaan firman Wahyu 20, Kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu.
Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Iblis dihukum, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Itu. Demikian firman Tuhan. Oke, bagus ya. Oke. Firman Tuhan selalu baru setiap pagi bagi orang yang selalu setia kepadanya, ya, faithful. Di dalam kata faith, iman, ada kesetiaan, endure, panjang, ya, waktu yang lama. Nggak bisa on off, ya, hari ini aku beriman, besok nggak beriman, nggak bisa. Ya, faithful, bagi orang yang faithful. Makanya orang-orang ini nanti akan tercatat dalam sensusnya Tuhan. Ya, kalau dia nggak tercatat dalam sensusnya Tuhan, ya gawat nanti. Artinya kalau nggak tercatat namanya dalam kitab kehidupan, ya sudah selesai. Aduh, nangis kita. Makanya tuntaskan hidupmu, damaikan hidupmu sekarang di muka bumi ini. Kalau sudah kita nggak di muka bumi ini, kita udah nggak bisa damai. Bawa resiko masing-masing. Ya, tuntaskan hidupmu, damaikan hidupmu di dunia ini bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara, kalau Anda lihat, saya mau share lagi sedikit ya, satu film di dalam Keluaran. Ini dulu pernah kita belajar ya tentang sensus ya. Di dalam menurut itu ya, Nachmanides, Rabai Moses ben Nachmanides, orang Yahudi itu tidak boleh dihitung, ya katanya ya. Rabai Moses ben Nachmanides itu sekitar abad ke-12. Orang Yahudi itu nggak boleh dihitung. Pantang menghitung orang Yahudi. Ya, ada satu ini ya tafsirnya mereka. Karena untuk menghitung orang Yahudi, setiap hitungan itu, setiap orang Yahudi itu kudu membayar setengah sikal atau 6 gram. Apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu, setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus. Sikal ini 20 kira beratnya, sekitar 6 gram ya. Setengah sikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Kalau ada 2 juta, berarti ada 1 juta. Kalau ada 2 juta ini berarti ada 12 juta gram. Ya, 12 juta gram itu berapa tuh? 12.000 kilo. 12.000 kilo ya. 12 ton. Kalau ada 2 juta yang didaftar, kalau 2 juta setiap orang itu, kalau enggak akan kena tulah, dibilang begitu ya. Yang dimaksud bukan kena tulah ya.
Tetapi memang akan menjadi masalah besar. Uang ini dikumpulkan, memang diperuntukkan untuk dipersiapkan untuk kalau ada masalah-masalah yang terjadi. Karena di dalam pendaftaran itu akan timbul semua keluar ya, dibongkar balikan. Orang waktu didaftar itu, ya waktu di sensus itu, semua itu telanjang clear semua, kelihatan semua. Dan itu menjadi masalah di zaman itu. Jadi sensus itu bukan pekerjaan yang mudah, itu pekerjaan yang sangat beresiko dan berakhir dengan kematian. Kalau bilang sensus ya, oh di sensus dihitung, itu bisa mati orang itu. Nah itu pekerjaan berat. Nah, beda kemudian di zaman sekarang, nah, ada cara. Jangankan untuk sensus ya, untuk pemilu saja, waktu orang pemilu itu banyak yang mati ya. Pemilu kemarin kan banyak yang mati kan. Cuman duduk ngitungin begitu saja. Entah kok bisa begitu ya, kan cuma tinggal minum saja, kenapa sih? Waktu ngitungin sensus itu kan, ngitungin hasil pemilu itu saja bisa banyak yang mati. Zaman modern yang semua computerized, apalagi di zaman dulu. Ya. Nah, itu yang terjadi ya. Mengapa ada tulah itu? Ya karena harusnya yang melakukan sensus itu bukan Daud, bukan raja, bukan panglima raja. Itu para imam di atas suruhan para nabi. Ya yang menghitung itu Tuhan yang menghitung. Dihitung. Nah, kita juga gitu ya, nanti dihitung. Ada 2 kali penghitungan. 144.000 orang kudus, itu dihitung nanti dimeteraikan orang Israel itu. Dan nanti ya nama-nama itu dicatat. Kalau 144.000 orang kudus ini artinya saksi Allah ya, yang dimeteraikan orang-orang Yahudi yang punya perjanjian yang dimeteraikan. Ada 2 saksi Allah, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Kalau Anda lihat nanti di dalam Wahyu 12 ya, ini sudah sering kita ini kan ya, kita singkat saja. Di dalam Wahyu 12 nanti ya 2 saksi Allah. Ya, lihat ayat 17 ya, Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, satu yang menuruti hukum Allah. Hukum Allah itu apa? Torah. Hanya orang Yahudi yang punya Torah. Dan memiliki kesaksian Yesus. Ya, itu kita, orang-orang Kristen. Ya, itu yang dimaksud. Jadi kalau siapakah 2 saksi Allah? Kalau kita lihat di dalam Wahyu 11, 2 saksi Allah itu adalah mereka ya, akan memberikan tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung. 1260 hari lamanya, 3,5 tahun itu ya. 3,5 tahun kalender Masehi. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Kalau kita lihat nanti di dalam Zakaria ya, Zakaria 4 ya. Zakaria 4 ya. Nah itu ya. Kandil emas yang berhiasan 2 pohon zaitun ya. Lihat ya. Ayat ke-14. Ayat ke-12, ayat ke-11. Lalu berbicara aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan sebelah kiri kandil itu? Kandil ini. Ayat 12, untuk kedua kalinya berbicara aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Tadi ya, Wahyu 11 tadi ya, itulah kedua pohon zaitun dan kedua kandil emas kaki dian. Kita lihat siapakah pohon zaitun itu. Ringkas saja ya, nanti dibaca lagi. Lihat ya. Nih ayat 17. Ya. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar dicangkokkan di antaranya untuk mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Ya. Siapakah pohon zaitun itu? Ternyata janganlah kamu bermegah ya terhadap cabang-cabang itu, juga kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antara sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Siapa? Orang Yahudi. Dan kamu tegak tercacat karena iman
Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang asli, juga tidak menyayangkan kamu. Ini pohon zaitun lagi cerita. Nah, ini ya, lagi cerita tentang Israel. Ya, tentang orang-orang Israel dan orang Kristen. Pohon zaitun itu. Begitu ya, ketika di Alkitab selalu ada paralel teks, menerangkan teks, bukan cocokmologi, ada teksnya, ada teksnya, ada teksnya. Bukan nanti dikarang-karang, dikira-kira siapa, terus tebak kancing, Elia, Musa, Henok, Elia, Musa, Henok, Elia, Musa, Doraemon. Wah repot. Dua saksi Allah, nanti Shinchan sama Doraemon nanti ketemunya. Bisa ketemunya Shinchan sama Doraemon nanti dua saksi Allah kalau Anda melampaui pesyat yang tertulis. Jadi 144.000 orang kudus yang dimeteraikan untuk bersaksi ini, yang dia akan mengerti kebenaran firman Tuhan dan dia akan lantang dengan kuat, dan juga dengan orang-orang Kristen. Ya, itu nanti akan bersaksi mereka tentang Mesias. Nah, dua saksi Allah inilah yang kemudian akan bersaksi ke seluruh dunia, yang mengkonfirmasi, mengokohkan iman orang di seluruh dunia tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, dan Juru Selamat. Nah nanti kemudian dua saksi Allah ini akan dibunuh, ya, dibunuh sama si antikris ini. Setelah dibunuh, mayatnya diletakkan di tengah jalan Sodom dan Gomora, Mesir, di mana Tuhan mereka juga disalibkan. Artinya apa? Mereka akan dibunuh di dalam aniaya. Via Dolorosa kan, pola Via Dolorosa, jalan sengsaranya Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Ya, kita semua akan mengalami masa antikris, masa aniaya. Tetapi kita tidak akan mengalami bencana-bencana, kutuk-kutuk yang dari langit itu. Sama seperti orang Israel diperbudak di Mesir, tetapi mereka tidak mengalami bencana-bencana kutuk yang diberikan kepada orang Mesir. Karena mereka tinggal di Goshen. Karena kita tersisih. Ya. Nanti kemudian ada hari kebangkitan setelah ini para saksi, dua saksi ini dibunuh, ada niat dan dibunuh, diletakkan di pinggir jalan itu. Nanti ada hari kebangkitan, tiba-tiba mereka dibangkitkan. Dan mereka naik ke atas. Sangkakala berbunyi, mereka naik ke atas. Kita yang masih hidup, yang tersisa juga naik ke atas. Ya. Dan itu semua dihitung dari ujung sampai ujung. Itulah penghitungan. Itulah sensus. Itu disensus, semua orang percaya di seluruh dunia disensus. Ya. Orang-orang yang tidak terhitung banyaknya ini disensus semua. Orang yang sudah menyucikan dirinya di dalam darah anak domba dengan pakaian putih, yaitu aniaya. Ya kan? Makanya, ya, lakukan pekerjaan Tuhan, fokus. Jangan belok. Jangan goyang ketika Anda sedang melayani Tuhan. Saya tahu, ya, ada beberapa yang mengalami masalah ekonomi. Ada yang beberapa mengalami masalah-masalah harga diri, masalah-masalah gambar diri, masalah macam-macam, keluarga, kelemahan-kelemahan. Tapi fokus, ayo fokus sama Tuhan. Sebab nanti saatnya, ya, semua itu kan dihitung. Kita itu kan disensus. Fokus. Kalau saat orang disensus, semua itu kan terbuka. Biarkan Tuhan yang menghitung kita. Ya, banyak orang mencoba mengaktualisasikan diri, ya, dengan berusaha memaksa supaya dia ikut dihitung. Jangan. Anda fokus saja kerja. Anda fokus melayani Tuhan. Nanti biar Tuhan yang menghitung kita. Kalau kita maksa menghitung diri kita sendiri, itu nanti yang dapatnya malah kutuk. Kenapa? Akhirnya hati kita nggak aletheia lagi. Ya, ketika kita memaksakan diri, ya, untuk eksis, untuk kelihatan, akhirnya kekuatan kita, kesombongan kita
arogan kita yang keluar. Fokus, jangan biarkan orang lain mengganggu fokus pelayanan kita. Pelayanan itu bukan jingkrak-jingkrak di gedung gereja. Pelayanan yang benar itu yang dilakukan para rasul itu adalah diakonia dan marturia, nggak ada yang lain. Yang lain itu bukan melayani Tuhan, melayani jemaat. Om Dika tadi itu melayani jemaat. Ya, jangan dicampur aduk. Om Dika tadi itu melayani jemaat. Tapi kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh seperti melakukannya untuk Tuhan, kita tetap tidak akan kehilangan upahnya. Tetapi pelayanan yang dari awal yang diajarkan oleh Yesus dan para rasul, pelayanan yang sejati, ya adalah diakonia dan marturia. Fokus dengan melakukan itu. Ya. Sehingga Anda tidak terjebak di dalam bisnis atau show. Ya, jadi artis gereja. Anda nggak terjebak di sana. Anda berpikir dengan eksis begitu kan dihitung kita ini kan. Wah kalau gitu nanti udah nggak ada yang mau jadi WL lagi. Ya bukan, itu namanya melayani jemaat. Ada ya tugasnya dia melayani. Ada orang yang punya bakat, ada orang yang punya kemampuan diberi karunia, ya melayani jemaat. Ya kan? Tetapi yang paling terpenting dari semua itu pelayanan itu adalah diakonia dan marturia. Kalau Anda melakukannya dengan rajin, dengan tekun, kesaksian tadi kan, testimoni Jesus Christ itu bukan Anda jingkrak-jingkrak, haleluya, haleluya. Bukan. Testimoni Jesus Christ ketika Anda menghadirkan Yesus buat sesama Anda, dalam perkataanmu, di dalam tindakanmu menghadirkan kerajaan Allah. Menghadirkan kerajaan Allah, kasih makan, kasih tumpangan. Biarkan Tuhan sensus kita. Kalau kita mensensus diri kita sendiri, bayar. Itu ada bayarannya pun mahal. Harus bayar. Bukan kita yang melakukan sendiri, biar para imam, biar para nabi yang melakukannya. Artinya, itu biar pekerjaan roh yang mensensus kita. Yang menghitung semua pekerjaan kita. Anda fokus saja. Kalau ada orang menghina, memfitnah, gak usah goyang. Anjing menggonggong, ya khalifah tak boleh lewat, kafilah berlalu, dan kucing ngeong-ngeong, itu nggak urusan, jangan malah goyang. Kalau ada masalah, klarifikasi hanya sekali. Cerdik seperti ular, tahu firman Tuhan, tapi hati kita penuh dengan aletheia. Gitu ya, janjian ya. Itu janjian, supaya Anda jangan dibingungkan. Sebab kalau Anda memaksa diri untuk menghitung, untuk mengakui dirimu sehingga kelihatan hebat, itu justru jebakan. Jangan membuat diri kita bagaimana caranya supaya kelihatan hebat. Wah itu zaman saya dulu, ya supaya kelihatan hebat. Wah rasanya kalau kita Anda kelihatan hebat, jaim itu ya. Sampai saya itu waktu jadi ketua persekutuan itu, anak-anak pelajar itu, saya jarang senyum. Saya nggak berani bercanda ya. Ini kalau ada yang bercanda, jangan banyak yang bercanda. Nanti hadirat Tuhan hilang dalam hidupmu. Wah ngeri. Saya pacaran aja sama anak itu, jangan waktu banyak ketawa. Hadirat Tuhan nanti hilang. Hadirat Tuhan hilang gundul peang. Enggak begitu. Membuat hidupmu jadi tegang. Ya, wah saking ingin diakui urapannya, begitu saya datang semua mencekam, diam semua. Saya yakin bukan karena hadirat Tuhan yang saya bawa, karena setiap kali ada yang ketawa, jaga hadirat Tuhan. Wah, saya selalu begitu, edan. Memang edan, ya memang edan. Anda kalau ngelihat saya sekarang dengan lihat dulu, Anda nggak percaya deh. Nggak percaya, beda. Dulu pelayanan dengan sensus diri sendiri, mensensus diri sendiri supaya diri dia dianggap. Sekarang melayani, emang gua pikirin lu ngomong apa tentang gua. Kan begitu kan. Yang penting apa yang Tuhan mau dari saya itu yang saya lakukan. Belajar begitu. Ya, Anda harus bayar harganya. Sensus itu ya.
dengan setengah sikal itu. Bayar harganya sebagai pendamaian. Kita semua harus membayar harganya ya dengan setengah sikal itu. Harga diri kita. Sangkal diri pikul salib. Semua kan ada artinya ya itu ya, dari setengah, kenapa harus setengah sikal? Semua ada artinya. Ya, ada artinya. Makanya Yesus dibeli juga dengan 30 keping perak kan. Setengah sikal perak. Dan juga ada semua ada artinya. Jadi apa yang harus saya lakukan hari ini? Apa yang harus kita lakukan? Satu, Anda harus tahu. Ya, Anda tugasnya adalah menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan manusia. Senangkan Tuhan. Jangan takut. Ya. Jangan takut mengakui Tuhan. Jangan takut. Kalau Anda tergabung dalam timnya kita, nggak usah takut. Percaya saya, nggak usah takut. Makin Anda takut, Anda di-framing untuk menjadi dirimu sendiri kan. Di-framing kan, takut untuk menghindari fakta dan kenyataan. Jangan takut. Pikirkannya begini loh, kalau memang dari Tuhan jadi, nggak dari Tuhan, nggak jadi. Gitu. Biar Tuhan yang mereken Anda. Jangan kita mereken, cari-cari supaya direken sama manusia. Nggak perlu. Nggak perlu pengakuan manusia, nggak perlu. Kamu percaya kita jalan, nggak percaya, kamu nggak usah ikut. Enak kan? Enteng hidupmu kalau udah begitu. Percaya kita jalan, nggak percaya, nggak usah ikut. Nanti kita sudah jauh ke sana, nanti kamu ya itu tadi. Jangan cari pengakuan dari manusia, cari pengakuan dari Tuhan Yesus. Yang ketiga, ya bayar harganya. Sangkal diri pikul salib. Ya, sangkal diri pikul salib. Wah, kalau enggak sakitnya kelara-lara. Sangkal diri pikul salib. Ya, tiap hari. Itulah harga diri kita taruhkan. Begitu ya. Nah, mari sama-sama kita pagi hari ini. Ya, kita mau biarkan diri kita masuk dalam hitungan Tuhan. Bukan kita mengaku-ngaku diri sendiri di hadapan manusia. Biar Tuhan yang hitung semua cucuran air mata kita ketika kita sangkal diri pikul salib. Biar Tuhan yang hitung semua keringat dan darah kita ketika kita melayaninya. Ya, seorang prajurit itu nggak perlu khawatir dengan kebutuhan keluarganya. Percaya saya, Anda yang melayani bersama-sama saya ya. Lihat ya, saya tidak pernah minta-minta uang toh. Tidak ada 1 rupiah pun dana dari yayasan yang saya pegang atau saya palak. Bayar 20%. Kan saya ngumpulin duit. Wah kaya itu kalau saya terima duit itu ya. Dari yayasan 20% saja. Turnover-nya gitu 4 miliarnya 20%, saya udah punya 1 miliar tuh sekarang minimum tuh. Ya toh? Nggak perlu takut. Karena saya tahu prinsip ini. Kalau saya lagi fokus sama Tuhan, saya masuk dalam hitungan orang-orang angkatan bersenjata, orang-orang yang mampu membawa pedang, itu ya pedang firman Tuhan, pedang roh yaitu firman Allah kan, untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saya seorang prajurit, saya tidak perlu takut dengan kehidupan saya sehari-hari. Fokus saja sama Tuhan. Tuhan akan sediakan Jehovah Jireh, Jehovah Rohi. Yang penting tugasnya adalah saya hadirkan Jehovah Syama bagi dunia ini. Nanti Tuhan yang urus kita. Nanti usahamu akan diberkati. Anda jangan malah pusing mikir macam-macam. Pikirkan diakonia yang rajin, martur yang rajin. Ya tentu saja kerjamu yang jujur. Nanti biar Tuhan yang beresin semuanya. Karena urapan yang kamu peroleh dari Tuhan untuk melakukan pekerjaannya dalam diakonia dan marturia, urapan yang sama itu kan tetap melekat ketika engkau sedang jualan kupat di pasar. Urapan yang sama ketika Anda mendoakan orang, itu urapan yang sama yang Anda bawa ketika Anda lagi kerja di kantor kan. Makanya jaga kekudusan supaya urapannya jangan busuk.
Ketika Anda buka toko dalam nama Yesus, Anda sambil buka dengan pengurapan Tuhan. Sangkal diri, pikul salib tiap hari. Ampuni, berkati. Diakonia, marturia, urapan itu Anda bawa ke dunia sekuler Anda. Itu nggak bisa, hari ini ada urapan, besok nggak ada. Nggak bisa begitu, urapan itu nggak begitu. Nggak on off zaman perjanjian lama. Zaman perjanjian baru, sekali Anda penuh melimpah dengan rema itu menguasai Anda di dalam melayani Tuhan, maka rema itu yang sama ada di dalam dunia kerja Anda. Anda akan diberkati, uang akan datang. Tetapi Anda tetap harus rajin, disiplin. Gitu ya. Jadi jangan takut. Makanya saya nggak pernah takut tadi esok bagaimana caranya. Yang aneh-aneh mujizat itu terjadi. Aneh, yang aneh-aneh itu terjadi. Luar biasa ya. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini membuat Anda rema. Aku sama Tuhan. Saudara bilang, Tuhan, aku datang melayani Tuhan. Tuhan, minta urapan-Mu mengalir deras dalam hidupku. Tuhan bilang, sangkal diri, pikul salib, ampuni, berkati, diakonia, marturia. Jaga hidupmu dalam kekudusan, supaya urapannya jangan busuk. Sehingga bocor, harus dibuang, nggak berguna, nggak bisa nyalain api. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Biarlah kita menjadi orang yang termasuk di dalam sensusnya Tuhan. Haleluya.